Oke, segmen kedua. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Iya, jadi kalau tadi lu nonton yang segmen 1 udah tau lah ya maksud kita. Menurut mungkin beberapa hal yang kita obrolin di sini akan beberapa konteksnya udah ada di video yang judulnya video kedua kita. Gue belum tahu judulnya apa, tapi intinya di video kedua kita. Kan ada di sini nanti. Iya. Nah, atau di deskripsi gue kasih deh. Ya, dua-duanya bisa. Iya. Ya lumayan, lu ada edit dikit kalau di atas ini sama di deskripsi. Bener. Balik lagi sama gue Rizky sama Bima. Kali ini di segmen tutup toko, kita baru tutup toko juga. Dan ini minggu ketiga kita actually ngejalanin usaha kita. Everything menurut gue walaupun susah going well, ya nggak sih? Going well walaupun susah. Iya. Iya, maksudnya Dan ini gak well-nya apa-apa, nih. Iya, ini well-nya nih. Lancar-lancar aja. Lancar. Opini dari anak-anak yang datang juga gak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Dan alhamdulillah juga gak ada drama aneh-aneh di 3 minggu pertama. Moga aja berikutnya juga enggak, tapi Bener. Di minggu ketiga ini kita mulai ngerasain prosesnya susah dan ternyata ternyata jalan yang kita lalui itu udah panjang banget ya, mulai dari OPT. Jadi sebenarnya gua sama Bima tuh punya 3 usaha sampai saat ini. Usaha yang pertama dibuat adalah OPT First. Itu sebenarnya gue ya, cuman gue ngajak dia. OPT First ini adalah gaming event organizer yang ada di liga-liga gitu. Tujuannya adalah untuk menjadi event organizer nomor 1 untuk TCG di Indonesia, Trading Card Games. Jadi pengen jadi kayak FIFA-nya Trading Card Games di Indonesia yang mengelola gitu. Untuk segi kompetitif scene-nya. Iya. Iya. Besok kita punya Piala Dunia sendiri nanti. Bener. Amin. Amin. Ini udah jalan dari tahun 2022 gitu. Jadi orang-orangnya juga udah banyak, alhamdulillah. Yang kedua, Valhalla Hobby Space yang sekarang kita lagi jalanin, yang kita sekarang lagi jaga. Ini Hobby Space, ya kan? gue rasanya cobaan kita ini sih yang paling berat sih. Coba yang paling berat. Yang ketiga ada yang namanya Karebon yang sama kayak Valhalla Hobby Space. Dia merupakan Franchise makanan. makanan, belum nyampe franchise sih, baru 1 warung lah. Ya, Katsu dengan topping katsu lagi kari Jepang dengan topping berbagai macam. contohnya katsu. Contohnya shrimp roll, egg roll, katsu, ebufurai. Klasik Japanese staple. Yang menarik adalah lu bisa pilih toppingnya sesuka lu. Jadi nggak kayak nasi kari katsu, nasi kari karage, enggak. Iya. Nasi kari biasanya terus lu ngambil topping aja. Untuk setiap topping yang lu ambil ada harganya. Karage sih, misalnya karage sebiji berapa ribu. Iya. Gitu. Sosis Kita- bratwurst sebiji berapa ribu. Kita Sosis nggak yang tahu kecil per biji berapa ribu gitu loh. Iya, kita nggak ngunci paket. Gak ngunci paket. Orang kan bener. biasanya pada mager beli kan gara-gara paketnya nggak sesuai. Aduh, kok ini sama ini. Betul. Lu pernah bilang juga kemarin kan, kenapa ini sama itu. Betul. Di sini udah nggak ada alasan lah gue milih. Betul. Tujuannya adalah supaya untuk lu makannya lebih enjoyable. Kita Iya. cuma pengen lu makannya enjoyable aja udah. Lu Kita- enjoy makan dah. Kayaknya semua usaha kita itu ya itu, lu enjoy. Lu enjoy. Intinya itu lu enjoy. Lu enjoy bener. Lu nggak usah pusing lah, kita yang pusing lu nikmati. Iya. Terserah. Ngomong-ngomong masalah pusing, kita bener-bener bisa mau gerak ini ya. Padahal dulu kalau dipikir-pikir lagi, kita pernah ada di zona yang lu kebayang gak sih kalau kita gak keluar dari zona nyaman kita dulu? Ya, Contohnya lu deh, zona nyaman lu gimana waktu itu? zona nyaman gua tuh ya bangun, main HP. Kuliah, selesai kuliah. Enggak kuliah, bahkan enggak kuliah. Iya, lu selesai kuliah, nganggur kan berarti? Iya, jadi tuh kemarin waktu nganggur itu gue banget. Cok. Hampir setahun lu nganggur ya? Hampir setahun, gue udah panik banget itu. Kerjaan gue tiap pagi cuma bangun, main HP, di WC sejam, keluar, main HP lagi, anjing sok. Sumpah gue banget. Alhamdulillah sekarang Bimo udah dapet kerjaan guys. Alhamdulillah. Di perusahaan yang bagus juga. Tapi gila ya, zona nyaman tuh tai sih. Bahaya. Bener tuh. Ya kadang gue kesel aja selama itu kan gue diperingatin terus sama gue kesel
Tapi bukan gara-gara gue dikasih tauin, gue kesel gara-gara gue tahu itu bener. Gue tahu itu bener dan gue nggak bisa gue sampai sekarang belum bisa berbuat yang gimana. Iya, I can't Itu do dia sih. anything, but I know. Mungkin lu bisa berbuat macam-macam, cuman yang menentukan itu berhasil atau enggak bukan lu. Iya, dependent sama orang, tergantung sama orang lah. Iya, tergantung orang. Jadi bener sih. Iya. Zona nyaman tuh parah coy. Iya. Asli, gue juga pernah ada di zona nyaman sih. Gue itu sering kasih tauin kemarin, kamu itu putarannya 1 tahun, kamu ingat-ingat itu. 1 tahun kamu gak gerak, kamu gak bakal gerak. Gue akan bahas zona nyaman gue di video terpisah. Gue pengen cerita panjang terkait zona nyaman gue, lebih ke mental sih. Tapi intinya sekarang kita mau bahas zona nyaman kita yang belakangan ini. Bima lebih tua daripada gue 2 tahun sebenarnya. Iya. Jadi dia lulus duluan, gue sekarang masih semester 8, alhamdulillah. Doain TA gue lancar. Amin. Karena gue melihat cahaya Cahaya baru TA gue. Gimana, udah damai sama Sama Pak dosen. Pak belum tahu bro. Gue gak bilang Pak dosen ya, gak ada apa nih sama Pak dosen ya. Gak ada apa-apa Pak, aman. Lo keren. Keren ya. Lo Kayaknya hebat beda. lah pokoknya. Kok kayaknya beda ya lu ceritanya? Beda dong. Lebih keren ya? Keren. Aduh. Tapi intinya zona nyaman itu menurut gue sangat amat brengsek karena dia bukan blessing in disguise tapi kayak apa ya? Apa sih bahasanya? Kayak Wah, serigala berbulu domba. serigala berbulu domba menurut gue. Iya. Gimana sih? Soalnya kalau dari yang gue rasain sekarang ya, kalau hidup lu aman, tentram, damai, tenang, ada yang aneh. Ada yang aneh, bener. Ada yang aneh. Bener, ada yang aneh. Soalnya lu hidup itu kan pasti interaksi sama orang tuh 1, 2, 3. Gak mungkin aja semua orang tuh setuju sama lu. Bener. Kecuali lu bayar mereka buat setuju, itu aja jadi masalah sebenarnya, lu pusing di Atau lu punya pressure supaya mereka harus setuju sama lu. Iya, pasti ada sesuatu. Tapi kalau lu tenang-tenang aja, gue bingung lu ngapain. Lu nggak mati suri kan aja, tapi jalan-jalan itu agak ngeri aja. Itu gila sih. Iya bener ya. Kondisi di mana semua orang setuju sama lu itu sebenarnya kondisi di mana harusnya lu gak setuju sama diri lu. Iya. Iya. Kondisi di mana semua baik-baik aja itu harusnya kondisi di mana lu tetap terjaga bahwa harusnya ada something yang Ada yang salah. ini bukan insecure ya, bukan masalah Iya. insecure ya, enggak. Simple logika aja ya. Iya. Lu nih ya, seindah-indahnya hidup lu, pasti ada satu kerikil nih. Kalau lu jalan pasti ada kerikil. Bener. Lu jalan kaki pakai sepatunya bisa ada kerikil masuk, gak tahu kenapa itu bisa gangguin jalan lu. Gimana caranya lu hidup berapa puluh tahun gak ada masalah? Itu gua salut sama lu. Dan menurut gua nggak semua orang mau tahu kalau atau misalnya mau mengakui bahwa harusnya ada dia masalah. ada masalah. Oh iya. itu Karena susah. kalau lu nyaman, kalau lu di zona nyaman, lu nggak ngelihat masalah di sekitar lu. Lu taunya semuanya lancar-lancar aja. Lu maunya. tapi semuanya lancar-lancar aja. Semuanya suka sama lu, semuanya happy. Semuanya happy. aman. Ya, Padahal sebenarnya kalau kenikmatannya dicabut lu bukan apa-apa. Menurut gue itu deh. itu. Ini tuh masih masalah selama kenikmatan dicabut dan kita bukan apa-apa. Contohnya gue semester 8 kuliah. Gue sekarang mati-matian bangun usaha segala macam bla bla bla. Karena ya itu, gue sama Bima punya visi di mana 10 tahun tuh maksimal kita bekerja lah. Itu udah maksimal banget. Di luar itu kita udah nggak mau lagi tuh namanya kerja. Kita bukan 10 tahun kita punya karir, 10 tahun Iya. kita menyelesaikan karir 10 kita. tahun kita nyelesain apa yang kita bangun. Iya. Udah. Itu aja. Kalau bisa kurang anjir. Iya, sebenarnya juga gua kerja sekarang cuma buat nyari relasi sama modal buat bisnis. Nyari batu bata buat bangun rumah kita sendiri kan. Iya, nyari ilmu lah. Nyari Beneran ilmu, bukan mau dibilang karir ya. Kalau dapet karir alhamdulillah gua nggak nolak. Cuman ya itu, gua bener nyari ilmu. Bener, gue juga. Dalam arti kata kita nggak mau seterusnya kerja pensiun itu. Iya, lah orang gua kerja di divisi apa, gue itu biasanya ngobrol sama divisi keuangan aja. Gue tanyain, ini gimana? Itu gimana? Lu gimana? Lu manage gimana? Karena susah cok. Dan menurut gua sebenarnya ini being off keluar dari salah satu bentuk keluar dari zona nyaman sih menurut gua. Iya. Zona nyaman tuh adalah menurut gua lu bekerja tuh masuknya zona nyaman sih. Karena lu terjamin.
Tapi once pekerjaan lu tiba-tiba di layoff atau dia mah, Udah. ya you're back to nothing. Iya. Dengan uang lu yang uang hasil tabungan lu. Nah, Sampai gua- lu bisa dapat kerjaan lagi. Gue tahu nih lu pada pas langsung bilang, langsung mikir kan, ya kan makanya tiap orang tuh tiap hari nyari kerjaan terus. Gak gitu bro. Maksudnya kalau kayak gitu lu kalau nonton video pertama ya yang Rizky bilang itu ya lu jadi joki kuda tiap hari abadi Jok. Iya, joki kuda abadi. Joki kuda abadi sampai kapan lu mati? Sampai cucu lu punya cucu kan nggak mungkin juga. Kuat tuh badan lu kayak gitu. Jujur gue nggak kuat sih. Lu mau bilang gue lemah gimana? Gue akuinnya gue nggak kuat. Menurut gua ini kayak gue bilang di video pertama, di deskripsi ntar gue taruh video pertamanya. Selain zona nyaman, ini ini zona nyaman di mana lu tuh give up freedom untuk immediate transaction. Iya. Menurut gua gaji tiap bulan itu immediate transaction loh. Hmm. Emang harus kemungkinan besar kita harus melalui masa-masa itu dulu sih untuk survive. Ya, soalnya Permasalahannya lu mau terus ada di sini apa enggak? Realistis aja. Kita kayak gini pun kalau jujur gue nggak bisa bantu kalau gue nggak ada kerjaan. Iya. Immediate transaction itu nolong gue. Iya, Tapi immediate itu- transaction nolong. Cuman masalahnya lu mau tiap hari dikasih makan pakai immediate transaction ini apa enggak? Iya. Gue sih nggak kuat. Gua Di sih nggak prosesnya kuat. gue nggak kuat. Jujur aja. Mau lu bilang gue lemah, yang dari gue bilang gue Terserah mau bilang mental kita Tapi- Gen Z apa segala macam. Terserah Nggak, anjir. Tapi kalau mental gue lemah, gue udah mundur dari dulu. Ini Iya. badan gue yang nggak kuat. Gue akuin. Tapi bener, semenjak mulai kerja gue penyakitan anjir. Orang tiap berapa bulan sekali gue Tapi ya apapun motivasinya selama nanti kalau misalnya usaha kita sama apa yang kita gasin works, Iya. ya lu nggak bisa nyalain gua anjir. Emang ya gini, Target orang beda-beda. badan kita tepar, badan lu deh, badan lu nggak kuat dan lu mungkin kedepannya lu ngeliat kayaknya kalau gua udah makin tua gua nggak akan bisa Iya. setahan itu. Iya, orang gue masih muda aja kayak gini, lu mau gue apa? Kalau lu pada bilang, kalau misalnya lu pada bilang ya lu cari solusi lah untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, ini solusinya, ini kita lagi bikin nih solusinya. Solusi, ya lu Solusi itu nggak Nggak selamanya, sama. iya nggak selamanya untuk mengembalikan kita ke situasi itu loh. Iya. Solusinya ya lu olahraga supaya badan lu sehat, lu bisa kerja terus. Ya enggak juga. Itu solusi lu, solusi gue Solusi itu. gue ya kita gua bikin nyari kerjaan dan kita gua nggak perlu sendiri. kesini lagi. Iya. Gue mau jalan yang beda lah. Kalau lu jalan lu kesana ya terserah, Bener. gue respect jalan lu. Tapi jangan lu juga respect sama gue nggak mau kesana. Di dunia yang sangat amat dipenuhi zona nyaman ini, menurut Iya. gue zona nyaman loh. Gue ngeliat teman-teman gue, karena gue pernah ada di culture kerjaan seperti itu ya. Maksudnya gue nggak, Iya. gue magang-magang lah berapa bulan, tapi gue cukup ngerasain culture kerjaannya gitu loh. Apalagi dari SCBD tuh. Gue pengalaman di SCBD sebenarnya waktu itu kerja sekitar 2 bulanan lah. Nah itu kalau gue ngeliat orang-orang ya sekitar situ ya kerja sore-sore FM, abis FM malam kalau sekitar hari Jumat gitu nongkrong, party. Kehidupan lu gitu-gitu doang anjir. Alasannya Terus gua kerja ada lagi. Nyaman, menurut lu zona nyaman gak? Menurut gue itu zona nyaman loh. nyaman banget. anjing. Karena lu dapat entertainment, dapat yang lu mau, duit ada. Iya. Ya, Pokoknya lu the thing is lu harus ngerasain- kerja aja. Lu nggak ngerasain lowest point yang namanya lu gak punya uang lah. Iya, bener sih. Lu kerja keras tanpa punya uang. Itu lowest point menurut gue itu. Soalnya apalagi kalau lu laki-laki lu dibilang gak punya uang tuh pasti wah anjing malu banget tuh. Iya, itu kayak pride lu ya. Iya, nah ini lu apa itu kudu di duit nih sebenarnya kalau jadi cowok, bukan yang lain. Bukan ngehin ke siapa tapi ya kayak gitu. Iya, dan menurut gue nggak masuk akal aja sih untuk lu bilang apa namanya, gimana ya? Ya lu lemah aja mental. Enggak juga cowok. Kalau kita mental lemah kita nggak bikin usaha begini, nggak bertahan. Enggak, justru Wah, lu pusing, cobaan cowok. mentalnya lebih berat sih sebenarnya. Karena dia mikirin dompet kita sendiri. Iya, soalnya gini, lu kalau lu kerja, lu gagal, lu let's say gagal lah, gagal lu itu gimana? Lu itu kan pasti ada jaminannya itu tuh. Selama lu kerja berapa lama baru ditentuin gagal, misalnya 3 bulan lah. Lu punya yang namanya tadi dibilang immediate transaction namanya 3 bulan gaji. Coba ini kayak gini kita, 3 bulan kita gagal punya apa anjir? Bener. Mau Dan dilempar semua? gini, kalau selama ini gue kerja ya, gue ngeliat pasti ada yang ngarahin lo. Even lo atasan gue pasti ada yang ngarahin. Iya. Pasti dia ngarahin. Lu nggak perlu CEO sendiri. yang ngarahin investor. At the end of the day,
pasti ada guideline-nya, ada yang ngarahin. Lu nggak maju buta. Nggak maju buta. Kalau Yang bisa- maju buta sebenarnya investor ya, tapi investor Iya. udah berpengalaman. Nah, terus mereka endingnya juga beda. Mereka endingnya beda. Mereka udah. itu penontonnya. Iya, Kalau mereka yang penonton. pacuan kuda lu itu. Kalau gua sama Bima ini Kita jalan kaki sendiri. Gila, Taman. cuy. Bukan lari, bukan naik dompet kendaraan, anak apa. semester 8. Dompet anak semester 8 sama orang baru kerja yang nganggur hampir setahun. Nah itu udah sama aja lah ya. Anjing. Gila. Bener. Semua demi lepas dari immediate transaction dan zona nyaman itu. Iya. Menurut gue itu zona nyaman yang paling tai sih. Soalnya nggak kerasa. Nggak kerasa. Lu soalnya jujur nih ya, dari yang tadi Rizky bilang itu lu dari Senin sampai lu bisa di Jumat, pasti yang lu lihat tuh Senin sampai Kamisnya itu. Senin sampai Kamis kerja, aja gue udah capek kerja 4 hari, 5 hari 4 malam. Gue healing lah 2 hari 3 hari. Lu ngeliatnya berat di 5 hari 4 malamnya itu, bukan di healing lu itu, lu ada healing gitu, lu bisa healing aja tuh. Ini kayak gini kita healing, kita malah diapain cok? Iya. Kita Healing kita- apa? Bisa healing kita. Ada duitnya. Kita healing lengah tiba-tiba hilang aja. Lengah hilang aja. Atau toko berantakan aja. Iya. Karena kita nggak bisa. For now, jujur temen kita yang jaga toko, gue belum bisa rely 100%. Even 60% pun gue nggak bisa rely. 60% bisa lah. 75 nggak nyampe. Gitu. Takutnya itu tiba-tiba di toko gue nggak tahu gimana caranya mereka bisa bikin AC Tapi- keluar. Tapi nggak salah ya. Maksudnya nggak salah kalau misalnya lu lebih milih karir dan menurut lu enggak kok Iya. kayaknya gue nyaman dengan ini ya, makanya exactly gue bilang zona nyaman. Tapi ya Iya. kalau lu choose to stay di situ, gue nggak akan menyalahkan lu juga. Semua orang punya Pilihan lu. urgensinya masing-masing. Ya sama kalau lu berhasil naikin karir pelan-pelan ya sama sih sebenarnya endingnya. Kalau menurut gue, kita ketemu constraint waktu tuh gini. Menurut gue nggak semua orang bisa ketemu tiga pilar waktu, usaha, sama tenaga. Waktu usaha tenaga. Sorry, waktu, duit, tenaga. Waktu di tenaga. Iya, kita lagi ketemu nih. Waktunya ada, duitnya ada walaupun diada-adain, tenaga masih ada gitu loh. Kadang kalau orang udah tua pengen bikin usaha, aduh udah nggak ini, Gak ada tenaga. nggak ada tenaga. Orang yang sekarang harus kerja, waktunya nggak ada, tenaganya nggak ada, duitnya ada, yang gitu-gitu loh. Kita sekarang kebetulan lagi ketemu nih, gitu. Di tiga-tiga ada. Makanya Tiga-tiganya, digasin aja. Makanya digasin. Ya nggak semua orang ada di situasi kayak kita, dan kita jujur aja kita nggak punya urgensi sebenarnya ya. Kita nggak punya tanggungan. Gue mesti ditanggung Iya. sama orang tua gue. Gue juga hitungannya masih aja sebenarnya. Gue masih bisa. Gua Dari masih ditanggung. beberapa aspek kayak papan masih tinggal sama orang tua lu, Iya. pangan juga masih sama orang tua lu, Iya. masih membangun fortune diri sendiri lah, membangun kaki ya, masih mau napak lah. Terus belum ada bebek-bebek juga yang buat digandeng. Itu biaya tambahan aja. Ya intinya udah 18 menit. Insight dari sesi tutup toko yang sekarang adalah zona nyaman tuh bahaya. Hmm. Tinggal lu pilih mau keluar apa enggak. Iya. Tapi kalau Lu nggak mau keluar ya terserah. Ya, Menurut soalnya- gua, soalnya kenapa? soalnya ini lu masuk ke zona nyaman itu kan pasti ada alasannya juga tuh. Bener. Sama di zona nyaman itu lu sense of security yang lu bilang tadi itu. Selama zona nyaman itu bisa nge-provide lu, menurut gua. Kalau zona nyaman itu malah narik lu untuk jadi lebih bobrok lagi. Contohnya, zona nyamannya adalah ya lu nggak nyari kerja or something, lu nganggur aja, main judi online, ya jangan. Tapi kalau zona nyamannya yang kayak konteks yang kita bilang tadi, Rutinitas. immediate transaction, selama itu nge-provide keluarga lu, ngasih makan keluarga lu, semua baik-baik aja. Menurut gua keep lanjutin semaksimal mungkin karena Iya. lu berbuat baik sih itu. Sama di zona nyaman itu lu nggak benar-benar lengah sebenarnya kan lu. Iya. Lu ngerasain masalah. Yang penting lu sadar aja lah, Iya. lu sadar aja. Lu ada di zona menurut gua. Ini dari pemikiran anak bocah lah, bocah semester 8 namanya bocah. Masih baru anak-anak kerja. kita itu kan ya? Masih anak-anak. Jadi Thank you masih guys. anak-anak. See you di next segment. Thank you guys.